Ya, Anda kembali di Squawk Box CNBC Indonesia dan kami masih tersambung dengan Executive Vice President Wealth Management BRI Tina Meilina. Bu Tina, kita lanjutkan kembali apabila kita bicara terkait profil dari resiko, apakah aman juga bagi investor pemula untuk langsung mencoba investasi di pasar saham? Baik, investor pemula ingin langsung berinvestasi di pasar saham. Rasanya kalau misalnya dibilang aman atau tidak amannya kita bisa melihat beberapa hal ya. Tentu sebenarnya kita juga untuk memasuki sebuah ajang baru dalam berinvestasi tentu kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Kalau kita pengen tahu aman nggak sih apa yang kita masuk ini, tentunya kita harus selalu mengawali semuanya itu dengan informasi yang valid ya. Jadi pada saat investor pemula ingin masuk ke dalam investasi dalam bentuk instrumen saham, tentunya mereka semua harus mempelajari apa sih saham yang ingin mereka pertama kali beli. Dan itu bisa sangat dipelajari dengan mulai memahami siapa yang menerbitkan saham itu, perusahaan apa. Dan itu sangat-sangat bisa dipelajari karena setiap emiten yang ada di pasar modal pasti akan mengekspos semua kinerja, semua profilnya. Nah, terkait dengan itu juga mungkin ada baiknya investor pemula ini juga mendapatkan saran atau advice dari profesional atau memang pihak-pihak yang sudah dibekali untuk memahami pasar modal ini. Dan jika dia tahu bahwa apa saja saham-saham yang terbaik yang ada di pasar modal yang bisa dia pilih terlebih dahulu. Misalnya yang masuk dalam indeks dan indeks-indeks apa yang mereka yakini itu baik dan sudah diawasi dan dievaluasi oleh para ahli. Sehingga pada saat investor awal pemula ini mau main saham, dia bisa mulai dari saham-saham tersebut. Saham-saham yang sudah pasti banyak diperhatikan, banyak diberikan kajian, banyak diberikan analisa, dan dia bisa pilih dari emiten-emiten yang memiliki kinerja yang baik dan bisa diyakinkan bahwa itu cukup stabil dan dia bisa mempelajari secara perlahan bagaimana bermain saham itu atau berinvestasi di instrumen saham tersebut. Oke, baik. Untuk nominalnya, Bu Tina, berapa sih sebaiknya dana yang digunakan oleh seorang investor pemula khususnya untuk mencoba investasi di saham? Oke, berapa sih minimalnya? Sebenarnya minimalnya semampunya dia ada karena harga saham ini sangat beragam ya. Kita bisa intinya kalau misalnya dia mau mulai mengklaim bahwa dia adalah investor saham, dia bisa beli mulai dari satu lot saham gitu ya. Tetapi sebenarnya memang ada pakem-pakem yang dipakai ya untuk mengetahui berapa sih wajarnya atau idealnya sebuah profil-profil resiko klien itu menginvestasikan portofolionya ke dalam instrumen dalam bentuk saham. Kita bisa lihat misalnya orang yang profil resikonya konservatif. Dia bisa memiliki portofolio saham tapi jangan terlalu besar. Misalnya kalau misalnya kita punya portofolio sekitar 100%, dia bisa punya instrumen di situ sekitar 30 sampai ya 20 sampai 30% lah untuk ditaruh di portofolio saham. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai memahami dan dia beralih, profilnya menjadi moderat, dia bisa mulai meningkatkan sampai dengan 40% gitu ya. Nah, semakin lama semakin paham bagaimana berinvestasi di pasar modal, mungkin seseorang profilnya bisa berubah menjadi agresif. Nah, kalau agresif ini sebenarnya bukan 100% juga di saham ya, dia harus juga ada profil yang lain, 70% lah idealnya bisa taruhkan di situ dan sisanya bisa harus tetap ada yang di instrumen cash atau pasar uang, tetap juga mungkin pasukan porsinya di pendapatan tetap atau di bonds, nah seperti itu. Jadi pemilihan berapa banyak saham itu bisa dipilih oleh seseorang, kita selalu kembalikan kepada profil risiko yang dimiliki oleh investor itu sendiri. Sehingga dia bisa memanage dengan tenang investasinya, karena berinvestasi itu harusnya memberikan peace of mind juga ya. Jadi nggak selalu deg-degan. Karena dia berinvestasi, dia bukan seorang spekulan gitu ya. Oke, baik. Lalu bisa di-share juga ini Bu Tina bagaimana sih Bu tips memilih saham bagi pemula baik dari sisi teknikal maupun fundamentalnya? Oke, ini memang sebuah istilah atau term yang sering digunakan pada saat kita mengarahkan seseorang atau kita mengadvise seseorang pada saat dia mau
berinvestasi di pasar modal. Memang ada analisa-analisa yang digunakan, baik analisa dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Tapi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya analisa-analisa ini dan bagaimana analisa-analisa ini membantu. Biasanya memang kadang kalau investor pemula belum terlalu menggunakan analisa, tapi dia kadang terbawa informasi yang sedang hype apa nih, saham apa nih, seperti itu kadang-kadang memilihnya. Tetapi semakin lama orang berinvestasi di pasar modal, mereka semakin menyadari bahwa pentingnya melakukan analisa terlebih dahulu sebelum menempatkan investasinya di pasar modal tersebut. Analisa teknikal, tentunya kita melihat data-data historis yang terjadi di pasar saham atas saham tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat data historis itu untuk memprediksi bagaimana akan tren kemana menjual atau membeli. Tentu di situ data historis itu diperlukan dalam menentukan grafis historical pergerakan saham tersebut. Dan biasanya pengguna technical analytic ini adalah investasi yang trader yang melakukan investasi jangka pendek. Nah, tetapi ini adalah bukan hanya salah satu, tetap harus juga dilihat analisa fundamentalnya. Bagaimana fundamental ini melihat kepada kondisi perusahaan, juga ada faktor ekonomi, industri juga seperti apa. Kita juga menggunakan indikasi-indikasi yang bisa digunakan dalam menentukan bagaimana baik atau tidaknya perusahaan ini, dan ini juga sangat membantu dalam saat seseorang mau menjadi benar-benar investor jangka pandang dan memang menyimpan atau mengelola saham ini dengan baik. Itu adalah analisa-analisa yang biasanya digunakan oleh investor, dan sebenarnya ini tidak bisa satu-satu ya. Dua-duanya harus digunakan, tetapi memang gaya setiap investor itu pasti berbeda. Tetapi semua analisa ini sangat membantu dalam saat dia memilih saham yang tepat dan saham yang memang dia akan keep atau saham yang memang dia akan ambil dalam bentuk capital gain, seperti itu. Oke, baik. Bu Tina, dari banyaknya kategori saham di bursa kita, apakah memang sebaiknya investor pemula memilih saham yang memang tergolong saham blue chip begitu, Bu Tina? Ya, kalau misalnya secara basic mungkin advice seperti itu. Kenapa? Karena memang kita ingin mereka memiliki pengalaman yang positif dulu dalam berinvestasi di pasar saham. Salah satu guidance atau salah satu clue yang memang salah satunya adalah saham-saham blue chip. Ini karena saham-saham blue chip ini memang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau emiten yang biasanya lebih stabil ya, dan tentunya kestabilan ini diperlukan oleh investor pemula untuk dia mendapatkan good experience pada saat dia berinvestasi di saham. Tentunya tidak selalu serta-merta itu menjadi patokan, karena suatu kondisi pun bisa merubah kondisi emiten. Tentunya ini juga tetap harus didukung dengan informasi-informasi dan analisa-analisa yang berkelanjutan. Walaupun itu adalah salah satu clue, tetapi juga tetap si investor ini harus mengikuti dan mempelajari terus emiten-emiten atau saham-saham blue chip yang ada di pasar modal tersebut. Jadi ini adalah satu clue, tetapi bisa jadi mereka bisa memilih yang lain juga tergantung dari orientasi investasinya. Tapi ini adalah langkah awal, interest awal, dan karena kita melihat kestabilannya ini bisa memberikan good experience pada saat investor pemula itu masuk di pasar saham. Dan tentunya saham-saham blue chip ini memiliki dukungan dari analis-analis yang tentunya berkepentingan juga, sehingga dari informasi-informasi yang lebih kompleks, lebih banyak ini investor pemula bisa terbantu sehingga dia bisa yakin dengan saham-saham perdana yang dia miliki tersebut. Oke, baik. Melihat dari kondisi yang ada, kadang saham ataupun terdapat saham tertentu yang harganya naik tinggi dan juga menarik minat para trader untuk ikutan beli, memicu sikap FOMO-nya. Dan ini bagaimana sebaiknya investor pemula menghadapi hal semacam ini, dan sebetulnya apa sih Bu bahayanya? Iya, ini sedang tren ya, jadi pengen ikut-ikutan aja jadi investor saham gitu ya. Tapi tentu kita dalam saat kita kan tahu ya, yang kita tempatkan adalah uang kita gitu ya, tabungan kita gitu ya, kita juga harus tetap menjaganya. Artinya
dalam saat kita mau berinvestasi di pasar saham, tentu kita harus memilih saham berdasarkan informasi yang valid dan informasi yang betul-betul digali. Mungkin ada orang yang merekomendasi saham ini aja, saham itu preferensinya setiap orang pasti akan berbeda. Jadi akan lebih baik kita memiliki dulu informasi yang valid terhadap saham yang akan kita pilih. Kemudian juga saham itu kan cenderung volatile ya, dan kita jangan fokus di satu seperti tadi, don't put your egg in one basket. Jadi kita juga mulai membiasakan atau mulai mencoba memiliki keragaman saham yang kita miliki. Jadi kita bisa mengatasi pada saat satu naik, satu turun, kita melakukan balancing dengan memiliki portofolio saham yang cukup beragam. Jadi tidak di satu saja besar-besar gitu, seperti itu. Kemudian selalu karena pasar saham ini adalah sangat bergerak, jadi kita juga harus selalu mengikuti perkembangan apa yang ada di market ekonomi, politik, apapun itu akan mempengaruhi. Dan itu sangat penting bagi seorang investor saham untuk sangat knowledgeable, sangat mempelajari kondisi-kondisi yang ada di sekitar, karena itu sangat berdampak terhadap investasinya. Dan kalau misalnya kita tiba-tiba kita selalu dalam kondisi untung ya, ada kadang suatu saat kita ternyata lagi turun, lagi kondisinya nggak asik gitu. Jangan terlalu langsung terbawa emosional. Jadi kita juga harus menetapkan target profit yang kita inginkan berapa, tapi kita juga harus memiliki target loss yang kita bisa antisipasi atau kita toleransi itu berapa. Dan pada saat mencapai titik-titik itu kita harus berani mengambil keputusan untuk capital gain atau cut loss seperti itu. Jadi kita juga dalam bertransaksi saham atau berinvestasi saham harus punya titik-titik yang membalansi portofolio kita. Nah, tentunya untuk semua itu pengalaman bertransaksi saham atau berinvestasi di saham itu akan semakin sempurna apabila kita terus berlatih. Kita tidak akan pernah sukses kalau sekali kalah terus udahan aja gitu ya. Itu juga enggak memberikan pelajaran yang absolut ya, tidak valid untuk kita terus mempelajari the beauty of investment di pasar modal. Jadi kalau saya sih lihat semua itu harus direncanakan dengan baik. Kita juga bisa merekomendasikan investasi apa yang tepat sesuai profil, dan tentunya diharapkan investasi yang sudah kita tanamkan di pasar modal apapun itu instrumennya tentu memberikan penghasilan atau return yang optimal sehingga perencanaan keuangan yang kita sudah rancang bisa tercapai dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Tina Meilina telah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Squawk Box CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda Bu Tina.